Day one day. Ini tren yang lagi banyak ada di TikTok, Instagram, dan aku sendiri juga ngelihat. Bahkan salah satunya ada Jeremy Point yang buat tren ini. Nah, dari tren ini aku jadi kepikiran kalau memang segala sesuatu itu pasti ada awal mulanya, pasti ada asal usulnya, termasuk sastra Inggris. Ngomongin sastra Inggris, memang awal mulanya itu ternyata panjang sekali. Dan hari ini aku bakal cover 4 buku yang menjadi asal-usul dari sastra Inggris. Good day dear fellas, it's Duffy, your lovely friend. So today we'll be talking about the origin of the English literatures based on the 4 major codices of English literature. So buckle up because we're going to go back all the way back to the medieval era, and it's going to be so far away. It's not the Shrek far away, it's totally different. So without further ado, so let's get started. Kita sekarang bakalan balik ke zaman medieval, which is around 500 to 1000 of a year, and kita bakal fokus di dalam region dari British Isles, karena di British Isles atau Britania atau sekarang kita kenal sebagai United Kingdom nah di situ kita bakal fokus pada sastra Inggris, karena sastra Inggris itu emang awal mulanya pasti dari Inggris, bukan Amerika atau Australia. Nah, kita bakal balik ke abad ke-10 di mana sejarah sastra Inggris sendiri itu dimulai dari transisi Roman Empire ke dalam dunia kerajaan-kerajaan Inggris yang memang mereka sudah menganut atau sudah menggunakan bahasa Inggris secara 100%. Well, sebenarnya nggak 100% karena memang masih ada beberapa orang-orang atau beberapa komunitas, khususnya komunitas gereja atau komunitas kekristenan, mereka masih menggunakan bahasa Roman Latin karena memang sebelumnya daerah Britania ini di abad ke-10 ini sebelumnya memang dikuasai oleh orang-orang Romawi, which is the Roman Empire. Jadi daerah British ini mereka mau nggak mau menganut atau mereka menggunakan bahasa Latin, dan akhirnya kemudian mereka melakukan transisi menggunakan bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris yang digunakan adalah bahasa Old English yang benar-benar beda dengan bahasa yang sekarang, karena bahasa Old English ini memang masih back to the root of the Germanic roots. Jadi bahasa family tree itu ada Germanic roots, khususnya di daerah Eropa Barat, mereka menggunakan bahasa Jermanik, dan bahasa Old English ini mereka mirip-mirip dengan bahasa Norwegia yang which is bahasanya Viking, which is the Old Norse. Terus juga dengan yang sekarang yang masih ada yang sangat mirip adalah bahasa Frisian, yaitu kalau teman-teman tahu Frisian flag, ya itu adalah bendera atau sebuah daerah Frisian di daerah Belanda, dan itu memang masih menggunakan bahasa Frisian dan mereka masih mirip dengan bahasa Old English. Bahasa ini digunakan oleh orang-orang pada waktu itu untuk menggunakan komunikasi, menggunakan bahasa komunikasi, dan meskipun memang kita melihat rasionya itu ada sedikit perbandingan antara Roman Empire Latin, bahasa Latin yang digunakan oleh Roman Empire ketika sebelumnya, dan penggunaan Old English sendiri, atau kita bisa rujuk pada era Old Saxon. Nah, ngomongin soal sejarah Old Saxon, jadi kita ada sebuah awal atau asal mula dari bahasa Inggris itu sendiri dengan adanya jejak-jejak sastra yang memang ini menjadi salah satu dokumenter, yaitu memang didokumentasikan untuk mengetahui bahwa bahasa Inggris mulai digunakan, which is the Old English, itu ketika abad ke-10. Dokumentasi bahasa Inggris ini di-trace back dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, yaitu sastra Inggris. Nah, sastra Inggris ini dimulai dari the 4 major codices of English literature. Sebenarnya ini bukan permulaan, tapi memang merupakan bentuk dari kategori yang dimana bahasa ini kita bisa teliti kembali, kita bisa menemukan bahwa sastra Inggris atau penggunaan bahasa Inggris itu dimulai dari buku-buku yang 4 ini, the 4 major codices of English literature. Meskipun buku-buku ini merupakan antologi atau gabungan dari beberapa karya-karya yang sekiranya mereka berbeda tahun, berbeda penulis, tapi dijadikan satu eksemplar atau satu himpunan. Jadi buku-buku ini dirangkum menjadi the 4 major codices of English literature. So let's talk about what exactly the 4 major codices of English literature. So I will be saying that there are 4 once again. So the first one is the Exeter Book. The Exeter Book is a 10th century book which is actually originated from the Exeter, which is in the area of the southern part of the England or the British Isles, and that's exactly being confirmed by the Exeter Church because there is a cathedral. Di sana ada sebuah katedral atau gereja Exeter yang memang mereka menjadi sebuah tempat untuk menyimpan
dari buku Exeter ini. Dan buku ini merupakan antologi. This is an anthology, which is once again when I was saying anthology itu adalah kumpulan beberapa karya-karya termasuk puisi, terus ada cerita dan mungkin prosa-prosa. Tapi sebenarnya kalau ditelusuri kembali, Exeter Book ini emang kebanyakan full of poems. Jadi ini sangat menarik banget karena memang awal-awal dari sastra Inggris itu nggak prosa, bukan sebuah novel, tapi memang adalah bentuk dari karya sastra puisi. Dan dalam sastra Inggris ketika awal-awal itu, mereka lebih membahas tentang heroism atau lebih ke pahlawanan, dan mereka sangat merujuk pada dunia Alkitab atau dunia Injil atau I would say like a Bible. Karena memang cerita-cerita ini memang sangat terinspirasi dari biblical poems, biblical stories, and it's actually so reflected what exactly happening in the British Isles with the saints, especially dengan Raja Leofric. Exeter Book dalam bentuk antologi pada tahun 1072, dan itu memang adalah kumpulan puisi-puisi atau karya-karya sastra yang memang di trace back dari beberapa tahun sebelumnya seperti tahun 800, tahun 900. Di table contents sendiri mereka punya banyak sekali karya-karya yang ada di dalamnya. Salah satunya ada Christ, the First, the Second, the Third. Terus ada masih banyak lagi seperti Good Like A and B, Azarias, The Phoenix, dan salah satu karya sastra yang memang aku suka itu adalah The Wanderer. Terus juga ada Wolf and Edgewater, dan juga salah satunya yang sangat penting banget untuk dipromosikan kembali yang memang sangat dipromosikan oleh gereja Exeter. Jadi mereka memang ada sebuah komunitas Exeter itu sendiri, dan mereka sangat mempromosikan Exeter Book ini dalam bentuk poems menggunakan riddles. Do you know what riddles is? Kalau teman-teman lihat di Batman kayak The Riddle, itu memang beliau atau si orang hijau ini, dia suka banget untuk memberikan teka-teki, karena secara literal riddles itu adalah teka-teki. Dan dalam Exeter Book ini, The Riddles ini memang menjadi sebuah puisi teka-teki, dan teka-teki ini sangat unik sekali teman-teman, karena poetrinya atau poemsnya bisa dinyanyikan gitu. Karena sebenarnya puisi-puisi pada masa itu bisa sekali untuk dinyanyikan, karena itu esensi dari penampilan, dari place, dari sastra itu sendiri, dan ini sangat menarik. Di sini ada laptop aku. Ini aku membuka salah satu file dari keempat buku tadi, which is the Exeter Book. Jadi ini aku dapetin dari Internet Archive, dan ini menggunakan bahasa Old English teman-teman. Tapi aku dapatnya itu juga yang terjemahannya supaya aku lebih paham juga. Jadi ini salah satu karya yang ada di dalam antologi ini ada Christ, A the Nativity. Bahasa Inggrisnya itu juga lumayan pertengahan ya. Jadi menggunakan Thou art the whole stone that the workman wants, rejected from the work, well it basement. They that thou shouldst be hate of the noble hall, and joined together with firm fastening. Ini menggunakan bahasa yang cukup medieval ya, tapi lebih ke Middle English. Tapi kalau yang kita lihat di Old English ini, dia benar-benar berbeda dengan bahasa yang kita kenal sekarang. Mereka masih menggunakan aksara atau menggunakan alfabet yang berbeda sekali dengan bahasa sekarang ini. Coba aku bacain 1-5 baris aja, teman-teman boleh dengerin. Kunenge, the air is a wellstand, there wilden in, with purpond, the words well begreized, but behaved, see helmara. En gezom negen, zeer welas, vasta gevoige, vleen ombrachna. Wat hun eorfricht, egna geseva. Gitu. Jadi beda banget secara alfabet, dan aksennya aja juga sangat-sangat totally different. It's not like the same as I have been spoken. It's totally in kind of different period of the language. It's all about the evolution of the language. Aku sendiri sudah baca versi digital ini, dan aku merasa kayak ini bahasanya itu cukup universal, tapi harus lebih mengenal lagi tentang dunia biblical stories atau dalam dunia kekristenan. Dan ini judulnya aja ada Christ, terus tadi ada The Wanderer, terus ada Saint Good Life. Aku udah baca karena itu ada di awal-awal pembahasan dari buku Exeter Book ini. Jadi ini sangat menarik karena bacanya tuh kayak baca puisi.
gak cuman baca sebagai prosa, tapi memahami ceritanya itu dalam bentuk puisi dan memang bisa ditampilkan sekali lagi. Dan yang menarik itu ada riddlesnya sekali lagi. Tadi yang memang di highlight itu ada riddlesnya atau teka-tekinya. Jadi di sini aku mau tunjukin salah satu dari riddle-nya. Nah, teman-teman, riddle-nya ini memang ada jawabannya, ada kunci jawabannya di akhir biasanya, karena ini kan adalah buku yang cukup modern, karena yang asli itu langsung ada di Exeter dengan menggunakan ini bahan kertas pada waktu itu, kalau nggak salah mungkin lontar atau daun gitu. Jadi aku harus bener-bener ngecek bukunya tuh seperti apa kalau aku bisa ke UK nanti, which is di Exeter. Nah, kalau di sini ada riddlesnya. Ini riddles yang nomor 1. Mari kita lihat. Ini masih pakai Old Saxon ya, Old Saxon Inggris, tapi ada jawabannya juga. Jawabannya itu ada di websitenya, ada di website yang memang mereka terbuka banget dalam dunia sastra lama atau sastra English literature, which is like trace backs, yang mirip-mirip seperti Exeter book ini, dan termasuk bahasan yang aku bahas nanti. Leudum is meenum, schwelge him mon lachgeven. Velat hegena afweken, geef hem pregat gehumet. Ungelig is us, wolf is on eigen. Is onaware, was is wat eukelen, fijne beworpen, zinnen walvrouwen, whereas wat oneigen. Wilat hegene beken, geef hij onpreakumet, unkelige is us. Nah, itu adalah salah satu penampilan yang aku tampilin meskipun aku nggak tahu itu artinya apa. Tapi memang di sini memang dijelasin, ada notes-nya juga di bawah halaman akhir-akhirnya itu ada penjelasan dari the first riddle. Tadi kalau pertama ya, isi yang disampaikan itu jawabannya seperti ini teman-teman, ada banyak. Ada nomor 1 riddlesnya itu yang storm, we have the second, we have bell, shield, sun, swan, nightingale, cuckoo, barnacle, goose, wine, ox, become letter, sampai ada 95, karena memang riddlesnya itu totalnya ada 95 teman-teman. Ada 95. Now let's just jump into the second book. So this second book is going to be the Junius Manuscript or Junius MS. Kenapa namanya Junius Manuscript? Karena memang sebenarnya si Junius ini atau Franciscus Junius, beliau mengumpulkan karya-karya sastra yang sekiranya menjadi karya sastra awal dari sastra Inggris dan jadikan antologi sesuai dengan manuskripnya dia. Makanya dia mengatakan sebagai Junius Manuscript, meskipun sebelumnya itu dirujuk sebagai Catman. Di Junius Manuscript ini ada 4 bab yang dibahas, yaitu lebih mirip-mirip dengan cerita biblical karena memang dia terinspirasi dari biblical stories. Sekali lagi, hampir mirip juga dengan Exeter Book. Nah, 4 bab ini adalah Genesis atau Kitab Kejadian, Exodus, Daniel, dan juga The Christ and Satan. Ada 2 set dari Christ and Satan, jadi ada 2 set lirik and poemsnya. Jadi ada Christ and Satan 1 and Christ and Satan 2. 4 bab yang dibahas dalam Junius Manuscript ini itu semua terinspirasi dari Injil, terinspirasi dari Bible. Ceritanya itu sangat mirip, refleksinya, cuman dibuat dalam bentuk puisi atau lyrics. Jadi meskipun kita tahu kisahnya itu memang mirip, tapi cara penyampaiannya itu berbeda. Dan penyampaian ini merupakan salah satu yang di-highlight dari sastra-sastra lama ini. Dan kita ngomongin soal bab ini, let's say kita start dulu dengan Genesis atau Kitab Kejadian, yaitu menceritakan tentang kisah dari Adam dan Hawa dalam kisah-kisah biblical ya teman-teman, bukan yang Islam. Us is reich Michael, dah werodera wer, wereda uldor kuning, wordum herien, modum lufien, hei is magnas peit, hei fot elra, hei skeafta. Sayang sekali buku digital yang aku dapatkan ini tidak ada translationnya sama sekali. Tapi memang pembahasannya itu sangat mirip dengan Kitab Kejadian. Bab kedua yaitu adalah bab Exodus. It's most likely to be the epic narration of Moses, Noah, and Abraham, as you know, which is the same with the Islamic novels or Islamic prophecies with the Musa, Noah, dan juga Abraham atau Ibrahim. Jadi ini hanya perbedaan bahasa yang digunakan, yaitu memang bahasa Inggris. Tapi kalau kita rujuk ke bahasa Aramaik itu beda lagi sebenarnya. Tapi di sini memang masih orang yang sama, atau Nuh, Musa, dan juga Ibrahim. And it's talking about the story of the Noah with the sheep, with a really big ships consisting of the animals, which is totally they are diverse. They are diverse inside of the ships and they are willing to survive with Noah. Jadi mereka diselamatkan oleh Nuh untuk bisa berkembang biak kemudian setelah floodnya itu udah selesai.
Nah itu ceritanya memang dibentuk sebagai plays dan poetry teman-teman, jadi sangat-sangat unik. Begitu juga dengan Musa, ceritanya dengan Fir'aun dan membelah laut, Ibrahim dalam pencarian Allah atau pencarian Tuhan. Jadi ini cukup mirip dengan kisah-kisah yang ada di Injil, tapi memang dalam bentuk puisi. Lalu untuk bab ketiga ada kitab Daniel yang memang dibahas di buku ini. Jadi ini sangat menarik teman-teman karena ceritanya sangat mirip juga dengan Injil mengenai kisah dari Nabi Daniel, yang ini memang nabi yang disampaikan atau diceritakan dalam Injil, yang dimana Daniel ini menginterpretasikan mimpi dari seorang raja, yaitu Raja Babel yang bernama Belshazzar. Di sini juga aku ada Injil yang aku pegang di sini, dan ini menceritakan tentang bagaimana Daniel ini menceritakan mimpi atau memaknai mimpi yang diceritakan oleh Raja Belshazzar. Nah, Raja Belshazzar ini lagi mimpi dan pengen ada orang yang menjelaskan, memberikan makna gitu. Dan ini akhirnya diinterpretasikan dengan penuh makna yang luar biasa oleh Nabi Daniel. Ada patung yang memiliki berbagai material logam yang dipahat atau menjadi bahan material dari patung itu sendiri. Ada tembaga, besi, emas, dan itu ada sebuah pemaknaan yang disampaikan oleh Daniel kepada Raja Belshazzar. Begitu juga dengan the Daniel prophet with the lion's den. Itu ketika Nabi Daniel dipaksa untuk masuk ke dalam gua yang isinya full of lions, jadi the lion's den, dan akhirnya si Daniel ini tidak mati terbunuh, tidak diterkam oleh singa-singa tersebut, karena memang si Daniel ini has a belief that God will save him, bahwa Tuhan akan menyelamatkan si Daniel ini dari terkaman para singa. Dan ceritanya ini luar biasa, ini ya, heroik, luar biasa, biblical story, sangat memiliki moral value yang luar biasa dalam dunia teologi Abrahamik. Dan ceritanya ketika si Daniel masuk ke dalam gua singa, the lion's den, there are many of the angels who are coming from the heavens untuk datang menyelamatkan Daniel. Emang itu adalah utusan dari Allah langsung, utusan dari Allah untuk menyelamatkan Daniel, dengan cara singa-singa tersebut ditutup mulutnya supaya tidak menerkam si Daniel ini. Sedangkan ketika Daniel itu keluar, akhirnya si rajanya beda lagi, yaitu adalah Raja Darius. Sebelum Daniel dimasukkan ke gua singa, banyak sekali dakwaan atau fitnahan atau accusations towards him, karena memang pada waktu itu Raja Darius sedang membuat kabinet dengan menteri-menteri atau wakil-wakilnya, dan mereka bilang kalau Daniel itu tidak sesuci itu. Mereka memfitnah bahwa Daniel itu sangat ingkar terhadap kepercayaannya beliau atau percayaan Daniel kepada si Darius itu. Kemudian akhirnya masuklah ke gua singa, dan vice versa cerita yang udah aku sampaikan. Dan kemudian ketika Daniel keluar dari gua singa, akhirnya orang-orang yang memfitnah atau memberikan dakwaan tersebut dimasukkan pula ke dalam gua singa tersebut gantian. Karena Daniel dianggap tidak bersalah, sedangkan orang-orang tersebut bersalah karena sudah memfitnah beserta keluarga dan anak-anak serta istri mereka, dimasukkan ke situ dan akhirnya diterkam. Lalu yang terakhir ada Christ and Satan. Ini ada 2 set lyrics atau poetrinya, dan set lirik dari Christ and Satan ini masuk dalam Cynewulfian Poems. Lebih tepatnya Cynewulf itu siapa sih, bukan apa sih. Nah, beliau itu adalah seseorang poet, penulis ketika abad ke-8. Dari Christ and Satan ini adalah edition teman-teman, atau tambahan, karena memang ini aslinya memang ada 3 babnya, lalu ditambah, atau dari si Franciscus Junius ini menambah kitab dari Christ and Satan yang which is masuk dalam Cynewulfian Poems. Ada yang pertama itu ada The Fall of Satan, The Harrowing of Hell, ada The Resurrection, The Ascension, Judgment Day, and The Temptation of Christ, which is menjelaskan kisah dari Yesus. Now we're in the 3rd book of the origin of the English literatures. It is Novel Codex, or usually being known as the Beowulf Manuscript. Ya, ada namanya Beowulf Manuscript. Dia lebih terkenal, si Novel Codex ini lebih terkenal dengan nama Beowulf Manuscript. Karena dalam kitab atau dalam pembahasan babnya, dalam antologi ini, ada kisah dari Beowulf. Beowulf itu siapa sih? Nanti kita bahas. Sebelum kita masuk ke Beowulf, jadi Novel Codex ini sekarang sedang dipreservasi, sedang di-save di British Library, which is in the UK.
dan ini memang masih asli banget yang ada di museum tersebut. Sedangkan yang aku dapatkan itu adalah interpretasi atau lebih tepatnya adalah adaptasi menggunakan bahasa Inggris yang modern, karena Noel Codex sendiri masih menggunakan Old Sections English. Dalam antologi Noel Codex ini dibagi jadi dua, yaitu the First Codex and the Second Codex. Dalam First Codex ada 4 karya dari King Alfred, jadi ada seorang raja bernama Alfred. Tapi di sini aku nggak mau panjang lebar soal the First and the Second Codex, karena memang dalam Second Codex itu ada Beowulf yang menjadi salah satu karya yang sangat terkenal. Jadi yang First Codex itu ada The King Alfred's Collections of the Poems and also Augustine Aurelius. Tapi di sini di Second Codex itu ada Beowulf yang menjadi salah satu yang terkenal. Kenapa terkenal? Karena memang banyak sekali teman-teman menemukan dalam matkul sastra Inggris nanti bakal membahas tentang Beowulf. Karena Beowulf ini adalah bentuk dari heroism atau kepahlawanan yang disampaikan dengan gaya biblical. Jadi menggunakan bahasa yang sekiranya cukup mendekati dengan bahasa-bahasa Bible. Di laptop aku ini ada digitalnya, versi digital dari buku Beowulf atau cerita dari Beowulf sendiri. Karena di cerita yang disampaikan dalam buku ini atau versi adaptasi bahasa Inggrisnya, ya pasti bahasa Old Saxon sekali lagi. Tapi dalam Beowulf ini mereka itu konsepnya adalah puisi yang versi-versi bahasa Inggris gitu loh. Cerita Beowulf yang disampaikan dalam buku ini yang sudah dijadikan satu full rangkap hanya fokus ke Beowulf juga. Tapi memang kalau Noel Codex itu ada khusus sendiri dan lebih tebal lagi. Ada First dan Second Codex sekali lagi. Tapi Beowulf masuk dalam Second Codex. Ceritanya adalah Beowulf adalah seorang Viking Danish, jadi seorang asli dari Denmark. Dan dia sendiri melakukan perjalanan untuk mengalahkan, untuk menemukan satu sosok yang merusak sebuah desa. Desa yang memang dipimpin oleh Raja Hrothgar, yang memang masih latarnya di daerah Denmark. Dan ceritanya adalah Beowulf datang ke sana dan akhirnya menemukan si raja ini, dan raja menjelaskan bahwa terdapat sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, di mana tentara-tentara dan orang-orang yang memang sekiranya mereka hidup di dalam desa tersebut, mereka terserang atau memang diserang oleh satu sosok mengerikan bernama Grendel. Dalam adaptasi Grendel ini dalam sebuah film atau kartun, mereka bisa depicted kind of differently. Dalam sebuah film itu yang live action, Grendel ini adalah seorang manusia yang primitif, yang dia tidak bisa menggunakan bahasa manusia karena memang dia sejak bayi itu dibunuh oleh orang-orang Hrothgar ini. Bapaknya si Grendel itu dibunuh oleh orang-orang Hrothgar. Jadi ceritanya si Grendel ini lebih tepatnya revenge ya, redemption arc. Jadi dia ingin membunuh orang-orang yang sekiranya sudah membunuh bapaknya, dan akhirnya dia melakukan sebuah balas dendam. Itu dalam versi live actionnya sebagai manusia. Tapi ada juga yang versi kartun itu depicted as suatu sosok yang besar, ada kayak rumput-rumput siwit gitu, rumput laut. Jadi dia sosok seperti berbulu rumput laut gitu, karena memang Danish ini kan dekat juga dengan laut, memang daerahnya juga ada laut-lautnya, dan memang dia latarnya itu desanya cukup dekat dengan perairan, karena si Beowulf ini melakukan pelayaran untuk sampai ke desanya. Dan akhirnya vice versa ceritanya, ya you know lah, seperti keheroisisme atau kepahlawanan seperti biasa, pahlawan datang untuk menyelamatkan sebuah desa, yaitu Beowulf serta teman-temannya menyerang Grendel untuk menghabisi dan memberikan solusi pada desa itu supaya tetap tenang dan tentram. Jadi ini teman-teman boleh langsung cek aja filmnya atau ada kartunnya, atau mau baca full, ini ada salah satu yang bisa aku ceritakan, bisa aku bacakan dari baris 1 sampai ke baris 5. Ini pada bab 2, Short Successors, the Hrothgar's Great Metal, and the beloved than Beowulf, Band of the Scyldings. Beloved land prince for long-lasting season, was famed mid the folk his father departed, the prince from his dwelling till afterwards sprang. Great-minded, health-tained the Danes in his lifetime. Ini masih cerita awal-awalnya, sedangkan kalau teman-teman baca sampai akhir itu bakal menceritakan tentang si Beowulf ini matinya bagaimana, karena si Beowulf ini akhirnya juga tinggal di desa itu, di Raja Hrothgar itu, menjadi suksesornya, dan dia sendiri kemudian menjadi seorang yang tua dan tidak bisa apa-apa, tapi dia mau nggak mau harus menyelamatkan desanya karena ada serangan dari naga, dan akhirnya dia menyerang naga tersebut dan akhirnya terbunuhlah sang Beowulf, sang Danes
The King of Danes, The Legends of the Beowulf gitu. And now we're exactly in the last list of the book, which is the Vercelli book. Ya, namanya aja Vercelli, itu bahasa Italia. Jadi Vercelli ini menjadi salah satu lokasi dari Vercelli book atau manuskrip Vercelli book ini ditemukan atau dihimpun dan disimpan dalam Library of Vercelli. Jadi dinamakan sebagai buku of Vercelli. Dan ini sangat menarik sekali karena di dalam Vercelli book ini banyak sekali pembahasan yang disampaikan langsung oleh Cynewulf. Ya, kita balik lagi ke Cynewulf. Tadi kita udah bahas Cynewulf. Cynewulf itu siapa? Sekali lagi, he is a poet back in the 10th century, dan dia juga menciptakan beberapa poem yang akhirnya dijadikan atau dihimpun dalam antologi buku Vercelli. Buku-buku tersebut dihimpun sebanyak 135 folio dengan puisi yang berbeda atau karya-karya sastra yang berbeda, ada 6. Itu antara lain ada Andreas, The Fates of the Apostles, Soul and Body, Dream of the Root, Elaine, A Fragment of a Homiletic Poem. Jadi itu teman-teman. Jadi sebenarnya Vercelli book ini cukup eksklusif ya teman-teman untuk dicari informasinya secara digital dan secara kajian literatur juga. Makanya mau nggak mau aku harus ke Italia. Semoga ya, kita tunggu aja kalau misal teman-teman sangat support aku buat bisa ke Italia dengan klik tombol subscribe di bawah. Jadi semoga aku bisa datang ke Vercelli untuk bisa membahas lebih soal Vercelli book ini, karena ya memang pembahasan atau materi yang dibahas dari puisi-puisi tersebut cukup susah untuk diakses, atau mungkin aku belum nemu aja. Cuman memang di sini Vercelli book ini sekali lagi mirip-mirip lah dengan buku-buku yang sebelumnya, tapi ini bukan menggunakan bahasa Italia teman-teman, menggunakan bahasa Old Saxon English, tapi memang ditemukan atau dihimpun di Vercelli. Jadi itulah alasan kenapa dinamakan sebagai Vercelli book. Alrighty fellas, I think that's going to be the last that I will be explaining about the Exeter book, Junius Manuscript, Vercelli book, and of course the Nobles Codex, the Beowulf story. Ini sangat menarik karena kita bisa kembali lagi ke masa-masa medieval, which is traced back into the 10th century, even the 8th and 9th century. Dan ini sangat membuka pemikiran khususnya buat aku sendiri karena aku seorang muslim, dan aku akhirnya juga bisa belajar tentang pandangan dalam kekristenan yang memang disampaikan langsung dalam sastra Inggris, seperti kisah Daniel, kisah Moses, Noah, Adam and Hawa, which is in the Genesis or di kitab Kejadian. Dan ini sungguh-sungguh membuka wawasan, dan semoga teman-teman juga mendapatkan wawasan yang sama dengan aku, karena kita di sini sama-sama belajar. We are going to be practicing, we are going to be learning about so many things, especially poetry, the films, plays, lyrics, and prose events, and even anything regarding to English literature, and of course dengan dunia bahasa dan sastra. Kalau memang teman-teman suka banget dengan dunia ini, teman-teman bisa masuk ke dalam dunia filologi untuk bisa memahami lagi bagaimana cara si Junius, si Cynewulf, terus Catman bisa mengumpulkan dari kisah-kisah tersebut menjadikan salah satu manuskrip yang cukup menjadi keempat atau fundamental. Jadi keempat buku-buku yang aku sampaikan adalah fundamental dari sastra Inggris. Jadi bakal teman-teman bahas dalam awal-awal history of the English literature, and then going to the next period which we will be talking about as well. Jadi teman-teman jangan lupa buat share, like, komen untuk video ini, karena aku bakal bahas banyak lagi seperti halnya dengan periodik dalam sastra Inggris, seperti halnya British literature, American literature, of events, Australia literature, Japanese, Indonesians, and so on and so on. Karena ini bakalan panjang banget, dan ini merupakan dedikasi aku untuk bisa menceritakan ke teman-teman bahwa bahasa dan sastra itu asik dan unik. So I think that is all from me. So thank you so much for watching this video, and I will say goodbye and see you later, fellas.